ketemunya sama kita di klien, dia hanya antar muka atau interface dari si web e-commerce tadi. Kemudian bagaimana sih teknologi trend service dari e-commerce? Kalau saya pilih di sini ada 3 jenis platform atau ada 4 jenis model. Nah, di sini ada yang namanya on-premise. Apa sih on-premise? Artinya ketika adik-adik atau bapak ibu ingin membangun e-commerce sendiri, maka semuanya harus disiapkan secara sendiri. Jadi e-commerce-nya ini harus kita siapkan secara sendiri on-premise. Kita harus punya server sendiri, kemudian kita harus menyiapkan OS-nya sendiri, kita harus menyiapkan storage networking-nya sendiri. Ini on-premise. Artinya semua infrastruktur yang kita miliki itu milik kita sendiri, yang memanage kita sendiri. Nah, muncul era sekarang ini yang disebut dengan era cloud computing. Kalau dulu zamannya kita tarik ke beberapa tahun ke belakang namanya distributed system, tapi dikembangkan lagi di era sekarang yang disebut dengan cloud computing. Nah, cloud computing ini terdiri dari 3 hal ini. Ada yang disebut dengan infrastructure as a service, ada yang disebut dengan platform as a service, dan juga ada software as a service. Nah, infrastructure as a service artinya di sini dari aplikasi, data, rantai, middleware kita yang manage. Jadi kita manage sendiri. Jadi aplikasinya kita install, datanya dan lain sebagainya, OS-nya kita install sendiri. Kemudian yang ini punya siapa? Yang ini punya provider. Mereka yang menyediakan. Kita nggak perlu ambil pusing, kita nggak perlu beli server, kita nggak perlu urusin jaringannya, kita nggak perlu urusin storage-nya. Itu kita tinggal pilih saja. Jadi tinggal kita gunakan. Itu infrastruktur as a service. Kemudian ada platform as a service. Yang kita miliki apa? Cuman aplikasi dan data. Aplikasi data punya kita. Jadi mereka yang sudah menyediakan dari runtime sampai networking. Ini provider yang support, ini kita yang support. Kita yang menyediakan atau kita yang menyediakan. Ini platform. Kemudian ada yang namanya software as a service. Kalau software as a service kita tinggal pakai. Sama seperti adik-adik di sini ada tadi Mbak Kiki ya, atau Teh Kiki. Di Teh Kiki tadi dia sebagai pelaku e-commerce dengan berperan sebagai penjual. Artinya, misalnya Mbak Kiki dia berjualan di marketplace di Bukalapak atau Lazada, Mbak Kiki pasti punya toko, ya, punya store di situ, punya store sendiri, dan dia bisa berjualan. Nah, ini bisa diibaratkan Mbak Kiki sebagai pengguna dari software as a service. Atau kalau sekarang yang lagi ngetrend ada satu web e-commerce namanya Toko.io. Toko.io. Di Toko.io tersebut adik-adik atau rekan-rekan bisa membuat toko sendiri. Kita tinggal pakai, tinggal menggunakannya. Datanya siapa? Aplikasinya siapa yang mensupport, yang memanage? Ya, pihak Toko.io. Itu merupakan platform yang software as a service. Nah, sekarang kecenderungan teknologi e-commerce yang ada di Indonesia itu menggunakan teknologi yang terakhir ini, software as a service. Kecenderungannya seperti itu. Nah, kemudian apa sih tantangan-tantangan di dunia IT ini terkait layanan e-commerce? Tantangannya apa? Yang pertama, ketika kita berbicara e-commerce, apalagi e-commerce yang favorit, kita bisa petakan. Kapan sih kapasitas atau utilisasi di saat normal? Itu penggunaannya seperti apa? Penggunaannya seperti apa? Kita bisa
memetakan terlebih dahulu. Sudah sesuai nggak dengan customer yang sekarang? Utilitas normal, resource-nya nanti atau sumber dayanya terpakai berapa persen sih? Seberapa cepat sih performansinya? Kita bisa melihat kapasitas atau utilisasinya dari si server. Kemudian, bagaimana kita melakukan scale up atau peningkatan dan terkait perencanaan kapasitasnya ketika user di waktu-waktu tertentu dia bertambah penggunanya atau tahu-tahu tiba-tiba banyak. Bagaimana kita menangani itu? Nah, kemudian yang ketiga tantangannya ketika tiba-tiba ada permintaan yang banyak yang tidak kita perkirakan sebelumnya. Bagaimana kita menghandle tersebut? Maka infrastruktur harus memikirkan hal-hal tersebut, atau khususnya orang-orang IT yang di belakang layar itu harus memikirkan. Kemudian bagaimana terkait masa sewanya, pengadaan barang dan lain sebagainya, atau pengadaan perangkat-perangkat dari e-commerce, infrastruktur e-commerce. Nah, keempat tantangan ini harus disupport atau harus menjadi inovasi-inovasi tersendiri bagi nanti engineering yang ada di belakang infrastruktur IT-nya. Jadi kalau ini sudah bisa dipetakan, sudah bisa ditanganin sebelumnya, maka dia e-commerce-nya akan berjalan secara powerful di sini. Nah, ini tantangan berat. Nah, ada kunci yang terakhir ketika adik-adik maupun bapak ibu di sini, nah ini tadi sudah detailnya ada di slide sebelumnya. Ketika adik-adik memilih infrastruktur apa sih yang baik untuk e-commerce saya, maka ini yang menjadi pertimbangan agar nanti bisnis kita menjadi lebih efisien, lebih efektif, kemudian meningkatkan revenue penjualan. Meningkatkan revenue penjualan kita, ini ada beberapa hal. Sehingga dampak dari bisnis kita grow atau tumbuh. Nah, di sini yang pertama terkait fleksibilitas. Sebisa mungkin ketika kita memilih e-commerce environment, itu harus mudah di-manage atau fleksibel. Ketika kita membutuhkan plugin tertentu atau kita membutuhkan fitur-fitur tertentu, itu harus secara cepat bisa diakomodir. Kemudian platform e-commerce atau lingkungan e-commerce yang ada harus mengadaptasi, harus bisa menyesuaikan dan mengadaptasi teknologi-teknologi dan fitur-fitur yang baru. Sekarang nih sudah zamannya apps atau sudah zamannya aplikasi Android. Kalau kita cukup hanya mengandalkan web interface saja, tentunya kita akan kalah dengan platform yang lain. Nah, di sini disebut dengan fleksibilitas. Jadi faktor fleksibilitas itu merupakan bagian penting yang harus menjadi pertimbangan. Kemudian usability. Jadi faktor dari penggunaan tentunya kita harus pertimbangkan. Bagaimana sih efisiensi dari delivery dari layanan-layanan e-commerce-nya, performansinya seperti apa, dampak-dampak utamanya seperti apa. Nah, usability ini biasanya akan diuji ketika sistem itu mengalami kegagalan. Jadi ketika sistem itu mengalami kegagalan, maka diuji sistemnya. Bisa digunakan nggak, masih efektif nggak, dampaknya apa saja ketika ada kegagalan. Bagaimana kita melakukan penanganannya dan lain sebagainya. Itu usability. Kemudian pertimbangan atau kriteria pertimbangan yang ketiga itu terkait scalability.
Bagaimana teknologi kita menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada? Bagaimana kita menambah resource-nya? Resource di sini bisa kapasitas server, bisa kapasitas pengelolanya, dari people-nya, dari equipment-nya, dari hardware, dari software-nya. Ini harus terpenuhi juga. Kalau e-commerce-nya berkembang secara cepat, maka kita harus mengikuti, harus bisa di scale up. Dan yang terakhir, jangan lupa terkait tentang keamanannya. Banyak ancaman yang terjadi di e-commerce, terutama di infrastruktur. Ada berbagai macam atau bahkan ribuan jutaan celah keamanan yang mengintai. Misalnya terkait tentang serangan hacker, terkait dengan program-program jahat semacam trojan, spam, virus, dan lain sebagainya. Nah, itu harus kita bisa antisipasi. Kita harus bisa melihat spot dari sisi keamanan. Nah, tentunya ini nanti menjadi pertimbangan-pertimbangan yang harus, atau kriteria-kriteria pertimbangan yang harus adik-adik atau Bapak Ibu terapkan ketika Bapak Ibu akan memilih infrastruktur e-commerce mana sih yang tepat buat saya. Contoh sekarang nih, kemarin ada salah satu e-commerce terbesar ya, yang top 10 terbesar. Di situ ada Tokopedia, kebobolan. Kira-kira nih, bisa nanti satu perwakilan ya, masih percaya nggak sama Tokopedia? Ada yang bisa mewakili? Kira-kira nih. Ataupun apapun nanti ada e-commerce atau marketplace yang kebobolan data, Bapak Ibu masih ada trust nggak ke sana? Nah, itu salah satu contoh pertimbangan dari security. Itu saja yang bisa saya sampaikan atau yang bisa saya sharing untuk hari ini terkait tentang infrastruktur e-commerce. Nanti kalau lebih detailnya ingin tanya yang lebih dalam lagi, adik-adik, Bapak Ibu bisa japri ke saya, bisa sharing, kita bisa sharing bersama, baik di lain waktu atau kesempatan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.